Selamat datang Mas AHY di kota kami tercinta di Kabupaten Magetan, Mas Ibas dan Pak Dewi Sartono, matur suwun Pak Bupati, dan juga kami ucapkan selamat ulang tahun Mas Emil Dadak. Sebagai seorang guru sudah 14 tahun, dan hari ini saya membawa aspirasi sahabat-sahabat saya sebagai seorang guru, istilahnya P3K ataupun juga syukur-syukur bisa di ASN-kan melalui Komisi 8 dan Komisi 10. Kami harap melalui instruksi Mas AHY nanti aspirasi kami 193.000 guru di bawah Kementerian Agama betul-betul dapat diperhatikan. Yang kedua, berkaitan dengan guru juga, isu nasional yang saat ini ada bahwa K2 nanti akan segera dihapus. Kami berharap sebelum 2023 itu K2 betul-betul dihapus. Kami sangat berharap agar sahabat-sahabat kami yang ada di K2 ini minimal bisa dijadikan P3K. Sebelum kepemimpinan yang sekarang, petani merasa bahagia, sejahtera. Di wilayah Magetan berharap memberikan solusi pripun yang katanya subsidi pupuk itu ada, tapi nyatanya tidak ada. Yang kedua, yang non subsidi katanya bebas di pasaran, tapi kenyataannya ini murni Mas AHY jawaban dari para petani mayoritas di wilayah Kabupaten Magetan, petani sayur mayur di wilayah Kecamatan Pausan. Ini murni, tidak ada intimidasi dari kelompok manapun. Kami berharap nanti ke depan apabila Tuhan menghendaki Mas AHY jadi pemimpin, harapan kami masyarakat Kabupaten Magetan khususnya petani akan semakin sejahtera seperti zaman era Pak SBY. Kami rindu. Ngapunten, saya Bapak Suratno hanya driver sini. Driver di sini saya keluh kesah dengan munculnya pertama jalan. Setiap tahun jalan di Curug sampai ini nasional sampai ring road sudah macet. Setiap akhir bulan Sabtu Minggu maupun hari raya itu pasti macet. Timbulnya kepada driver yang ada di Magetan. Yang kedua, jalan nasional yang di sini banyak pohon yang besar-besar sampai sekarang menutupi pandangan. Terus kemanapun nggak bisa Pak. Itu mohon dari Mas AHY maupun Pak Woto segera dibenahi. Yang paling khusus ini munculnya aplikasi Pak. Aplikasi itu sekarang sudah hancur di Magetan ini. Sopir remuk masa ini. Nama saya Mursini, berasal dari Desa Janggan, Kecamatan Moncol. Di sini saya mau mewakili peternakan, khususnya peternak ayam. Jadi saya tidak perlu menyampaikan panjang lebar mengingat waktu yang begitu singkat. Bahwasanya siapa yang tidak tahu dilema peternakan, khususnya bidang peternakan ayam akhir-akhir tahun ini. Mestinya Mas Ibas, Mas AHY juga perso bagaimana hidup pikirnya para peternak untuk mempertahankan. Saya di sini sehari-hari kan berkecamuk di penanganan kesehatan jiwa, ya, ODGJ. Nah, itu kebetulan di wilayah kami itu banyak sekali ODGJ. Terus saya itu miris sekali melihat saudara-saudara kita yang disembunyikan oleh keluarganya karena mereka itu kebanyakan merasa malu bahwa punya saudara dengan berkebutuhan khusus. Saat ini kami itu membutuhkan prasarana karena gedungnya itu baru dibangun, terus untuk prasarana dan obat-obatan itu kita kekurangan.
Di wilayah saya sendiri itu di Kecamatan Lembean ada sekitar 114 kasus kesehatan jiwa. Terus itu ada yang setiap bulan rutin itu ada sekitar 37. Selebihnya itu kita kunjung lapang, kunjung ke rumah. Semuanya dulu nih. Ini kalau nggak dibatasi rasanya banyak yang mau menyampaikan. Betul ya? Tapi saya rasa tadi sudah diwakili oleh 6 orang yang menyampaikan permasalahan sekaligus juga harapan jumlah hal. Pertama tadi Mas Agus mana ya? Tadi Mas Agus menyampaikan agar ke depan ini infrastruktur dan prasarana penunjang sektor pariwisata lebih baik lagi. Sudah kami catat, insya Allah ke depan Magetan ini seiring dengan upaya untuk pulih dan bangkit. Tadi Pak Bupati mengatakan hari ini hari kebangkitan nasional, mudah-mudahan juga menjadi semangat kita untuk segera pulih dan bangkit, terutama ekonomi kita. Amin. Termasuk salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan di daerah melalui pengembangan destinasi pariwisata. Saya belum begitu hafal seperti apa saya sampaikan ketika berdialog dengan Bupati Pacitan misalnya, Pak Prawoto, Mas Aji, sama Pacitan juga punya banyak destinasi. Oh ya, Mas Anton, mewakili komunitas guru honorer. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, banyak yang jadi guru honorer di sini. Coba angkat tangan yang guru honorer. Ada ya? Ya, jadi belum lama ini, minggu lalu saya juga baru berdialog dengan saudara-saudara kita guru honorer di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Deli Serdang. Sebelumnya lagi saya juga mendapatkan berbagai harapan dari guru-guru honorer di Sumatera Barat. Nah intinya memang miris rasanya kalau guru-guru honorer kita yang diharapkan bisa aktif membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya berbicara benar 200.000, 300.000 begitu ya. Nah ini tentunya masih jauh dari harapan kita. Oleh karena itu saya hanya ingin mengingatkan sedikit bahwa di masa pemerintahan Pak SBY dulu ada lebih dari 1 juta, bahkan kurang lebih 1,7 juta guru honorer atau pekerja honorer yang diangkat menjadi PNS, betul? Tapi setelah itu apakah ada yang diangkat? Sampai dengan hari ini ada yang diangkat? Sudah berapa tahun? Kita terus perjuangkan, insya Allah jika Demokrat kembali nanti bisa berperan dalam pemerintahan nasional pada saatnya, kita akan perjuangkan itu lagi. Amin. Sehingga benar-benar kita memperhatikan kesejahteraan para guru, para pendidik, dan yang akan mencerdaskan generasi bangsa ke depan. Kita juga memiliki Komisi 10 ya, Mas Anton. Kebetulan salah satu pimpinannya adalah kader utama Partai Demokrat. Siapa? Isradi. Oh, tadi saya ngomongnya apa ya? Jadi Isradi, Pak Isradi dari Klausan ya, Klausan mewakili komunitas tani. Ya, jadi tadi saya dengar dari Pak Bupati memang di sini itu rupanya luar biasa menjadi pusat hortikultura ya, sayur mayur yang juga bukan hanya untuk masyarakat Magetan, tapi untuk mana lagi Pak Bupati? Bojonegoro, Madiun, Kediri, Ponorogo, Pacitan juga. Oke. Jadi artinya memang sangat penting kalau kita bisa meyakinkan sektor pertanian kita juga dapat terus maju dan berdaya. Nah sekali lagi Bapak Ibu sekalian, permasalahan pupuk ini juga terjadi di mana-mana secara nasional. Ini bukan masalah di daerah ini, di mana-mana. Jadi kebutuhan pupuk kita memang besar.
namanya juga negara agraria, betul ya? Tetapi pupuk kita yang tersedia jauh dari kecukupan. Yang seharusnya disiapkan anggaran sekitar 60 triliun rupiah, tetapi yang tersedia untuk pupuk secara nasional itu sekitar 25 triliun rupiah. Jadi jauh, 60 yang siap 25, bahkan menurun dari tahun sebelumnya. Nah ini yang tentunya akan memberatkan para petani kita. Jadi pupuk subsidinya panen kok keran impor malah dibuka luas-luas. Akhirnya harga kita jatuh, ambruk, ya. Ini tidak adil bagi para petani. Padahal tanpa petani kita semua susah makan, betul? Janganlah kemudian membiarkan para petani kita menderita. Tidak adil. Maka negara harus hadir untuk meyakinkan para petani kita semakin baik. Yang berikutnya Pak Surato, betul ya? Mana Pak Surato tadi? Seorang pengemudi ya, driver. Pengemudi apa Pak? Angkutan umum, jenisnya apa? Halo. Jadi tadi mungkin sudah langsung dijawab oleh Pak Wagub ya, mungkin terkait dengan apa? Jalan dan juga tadi hal-hal yang bisa diperbaiki agar lebih lancar lah kira-kira begitu ya. Nanti Pak Bupati lah yang punya jawaban itu, begitu ya Pak Surato ya. Tantangan kita Bapak Ibu sekalian, ke depan ini era kita semakin digital. Nah, oleh karena itu memang kita harus terus mempersiapkan diri untuk mengikuti perkembangan. Tetapi kita juga berharap pemerintah itu terus memberikan bantuan-bantuan, pendampingan, pelatihan, sehingga tidak sampai kemudian masyarakat kita seolah-olah tersisihkan dari mereka yang sudah lebih cepat menggunakan teknologi, menggunakan aplikasi. Sepakat Bapak Ibu sekalian? Ya. Kemudian yang berikutnya Ibu Mursini. Mana Bu Mursini? Oh, mewakili komunitas peternak, khususnya peternak ayam. Ya. Ayam telur ya? Peternak telur ayam ya? Telur ayam atau ayam telur? Ayam telur atau telur ayam? Duluan mana Ibu? Telur atau ayam? Ya, jadi Bu Mursini, ini juga banyak dikeluhkan oleh para peternak kita. Banyak yang gulung tikar memang karena tadi harga pakan itu naik, ya, naik, sedangkan harga jual telurnya rendah, betul ya? Nah ini terjadi gap, terjadi apa namanya? Yang tidak. Yang terakhir, yang terakhir nih, Ibu Sri Susana mana tadi? Oke, sebagai profesinya tenaga kesehatan jiwa, betul ya? Nah, begini, kalau katanya banyak yang menjadi pasien, apakah karena banyaknya permasalahan dalam kehidupan kita sekarang? Pusing Pak. Mungkin. Ya. Banyak pikiran. Ya. Banyak yang stres. Ya. Frustrasi. Ya. Nah inilah, ini dampak sosial, juga dampak kesehatan yang sering tidak terdata dengan baik. Bahwa permasalahan ekonomi hampir pasti berdampak secara Psikologi. kesehatan kita. Pertama, supaya nggak semakin banyak pasien jiwanya, kan kita ingin berkurang ya. Dan yang sudah semoga sembuh. Amin. Sembuh seperti sedia kala. Amin. Bisa berkehidupan, bekerja dengan baik seperti sedia kala. Kita doakan semuanya sembuh. Tapi sekaligus kita cegah. Nah, tetapi bagaimanapun saya juga tadi bisik-bisik dengan Pak Bupati, memang salah satu tantangannya di sini belum ada dokter kesehatan jiwa katanya. Betul Bu ya? Oleh karena itu mudah-mudahan nanti kita dengarkan bersama Pak Wakil Gubernur dan Pak Bupati. Mudah-mudahan nanti kalau ada alokasi
termasuk obat-obatan, prasarana yang dibutuhkan di fasilitas kesehatan jiwa tadi bisa ditambah ataupun dilengkapi. Kira-kira begitu. Begitu Bu ya? Ikut. Untuk menghadapnya bagaimana teman-teman media ataupun teman-teman media dari misalnya dari teman-teman Demokrat, silakan untuk membagikan momen ini. Nah, ini salah satu juga karya dari Bapak Bupati kita yang akhirnya dicetak sebagai buku dan diserahkan sebagai kenang-kenangan langsung kepada Mas AHY. Tepuk tangan dulu yang meriah. Terima kasih. Dan selanjutnya penyerahan